Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di siaran Chandra Kirana. Siaran lagi guys ya. Hari ini saya mau memberitahu kepada Anda semuanya ya, kepada kalian semua nih guys ya. Aplikasi apa saja sih yang minimal wajib dipunyai oleh para YouTuber? Oke, simak terus ya. Ya, sebelumnya nih guys ya, mohon maaf nih guys. Saya pakai topi ya nggak, karena buat nutupin uban nih guys ya, biar nggak kelihatan ubannya. Nah, Chandra coba memakai topi koboi ini guys ya. Oke ya. Ya guys, mungkin banyak orang yang belum tahu atau mungkin belum paham ya tentang seorang YouTuber ya. YouTuber yang baik itu seperti apa, atau YouTuber yang keren itu seperti apa, YouTuber yang sukses itu seperti apa. Ya nggak? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang YouTuber ya, YouTuber yang sukses itu ya, kalau menurut saya sih, menurut Chandra ya, yang mungkin subscribe-nya itu belum seberapa ya, itu sukses itu relatif ya, memang ya relatif ya. Kalau mungkin buat para YouTuber pemula ya, dibilang sukses kalau misalkan, wah, alhamdulillah videoku udah ada di YouTube nih, itu berarti dia udah sukses ya nggak? Sukses mengupload video ya nggak? Kemudian buat eh, kalian yang mungkin subscribe-nya juga masih sedikit atau baru mulai gitu kan ya, subscribe-nya ada yang 5, ada yang 10 ya, ada yang 25 ya, ada yang kayak Chandra saat ini Chandra itu subscribe-nya juga belum banyak nih guys ya. Saat dibuat video ini ya, subscribe Mas Chandra itu baru 67. Itu harus disyukuri nih guys ya, harus alhamdulillah ya guys ya. Jadi memang sebuah apa ya, YouTuber itu memang harus mempunyai proses ya, kita jalani aja, insya Allah nanti suatu ketika akan sukses. Baik guys, jadi kembali ke masalah apa ya guys, sukses tadi ya. Jadi misalnya nih Chandra saat ini sudah sukses ya, sudah sukses meraih subscribe sebanyak 67 ya nggak, dan rencananya nih ada target kedepannya, yaitu Chandra pengen punya target punya subscribe sebanyak 100 nih guys ya. Asik kan ya, 100 subscribe. Jadi itu target yang sederhana aja. Dan nanti kalau misalkan target 100 subscribe itu bisa tercapai, ya Chandra bisa dibilang sebagai orang yang sukses ya nggak? Orang yang sukses mendapatkan 100 subscribe gitu ya. Begitu guys. Jadi seterusnya dan seterusnya. Jadi sukses mendapatkan 100 subscribe gitu ya. Jadi kemudian nih guys ya, karena di dalam aplikasi YouTube yang namanya Tabadi, yaitu memang di sana kita diberikan motivasi nih guys ya. Ini lampunya kenapa nutupin wajah Chandra ya? Oke, jadi ketika di dalam Tabadi itu kita diberikan motivasi. Misalkan kita subscribe-nya adalah 25 ya nggak? Atau iya 25 ya nggak? Jadi Tabadi mengatakan, "Hai, subscribe kamu udah 30, tapi kurang 5 gitu ya." Tapi kurang 5. Oke ya. Gitu guys. Ya, begitulah kira-kira guys ya. Dan tadi Chandra mengatakan dari awal ya, aplikasi apa saja sih yang wajib dipunya YouTuber ya. Minimal banget ya, minimal tuh. Karena kadang-kadang kalau kita punya banyak aplikasi, jadi handphone kita ngehang lah dan segala macam. Apalagi teman-teman yang mungkin handphonenya memorinya sedikit ya. Akhirnya memorinya dikit, kemudian kebanyakan grup ya, grup WA gitu kan. Akhirnya aduh sayang, menghapus grup WA gitu. Ya udah, akhirnya nonton videonya Mas Chandra ya nggak? Yang isinya adalah aplikasi apa saja sih yang minimal ya wajib dimulai oleh para YouTuber. Oke ya, oke dong. Ya, aplikasi pertama yang wajib dipunyai oleh para YouTuber nih guys, baik YouTuber laptop ya, atau yang mungkin editnya pakai laptop, atau mungkin editnya pakai handphone. Yang pertama adalah aplikasi edit video, ya nggak? Jadi aplikasi edit video itu memang banyak nih guys ya. Kalau yang berdasarkan pengalaman Mas Chandra ya, itu yang Chandra pakai biasanya eh, film murah nih guys ya, film murah ya. Kalau di handphone pakai film murah Go, tapi kalau misalkan ini di laptop ya pakai Wondershare film murah gitu nih guys ya. Yang sederhana lah ya, sederhana tapi gambarnya bagus insya Allah ya. Oke, oke dong.
Dan kemudian nih guys ya, kenapa sih milih Filmora ya? Ya pertama tadi sederhana ya, kemudian fiturnya juga ya lengkap lah ya, nggak banyak banget sih. Dan Filmora itu tergantung kreasi kita aja sih, kalau kita rada kreatif, nanti hasilnya akan lebih baik. Dan kata teman-teman sih ya, kalau misalkan kita pakai Filmora biasanya gambarnya lebih bagus ketika ditayangkan gitu. Walaupun Chandra juga belum pernah mencoba aplikasi yang lain nih guys ya, gitu. Dan mungkin aplikasi kedua ya, kalau misalkan nih kalian nggak punya Filmora, boleh pakai kain master nih guys ya. Oke, kain master ya, itu juga bagus juga sebenarnya guys. Jadi rata-rata semua edit video ya, atau edit aplikasi edit video itu ya rata-rata memang bagus nih guys ya. Nah usahakan sih kalau misalkan nih kalian udah punya duit ya, udah punya apa sih, cari yang berbayar nih guys. Misalkan kayak master yang berbayar, misalnya nih sebulannya berapa ya, 41.000 atau 50 ribuan lah ya kurang lebih ya. Pakai Filmora yang berbayar juga nih guys ya, kalau bisa nih guys, kalau misalnya punya uang ya. Tapi kalau misalkan belum punya uang ya udah yang apa adanya aja nih guys. Oke, oke dong. Baik, kemudian nih guys ya, kalau misalkan kalian sudah mempunyai aplikasi edit video ya, minimal banget ya, yang kedua itu kalian, yang kedua nih, tadi yang pertama, kalian harus punya aplikasi edit video atau Filmora Go atau Wondershare Filmora yang buat yang di laptop ya guys ya. Kemudian yang kedua nih, yang wajib kalian punyai adalah YT Studio. Kenapa sih harus YT Studio? Ya karena YT Studio itu kalian bisa menambahkan tag ya, bisa menambahkan tag di situ guys. Ya minimal tuh enak lah ya. YT Studio itu kan manfaatnya kemarin sudah Chandra berikan kepada kalian kan ya. Nah ternyata itu memang bagus guys ya. YT Studio itu bisa menambahkan tag, bisa menambahkan kata kunci untuk kalian nih guys. Nah, saat ini mungkin baru upload tapi kata kuncinya belum dimasukkan. Nah itu bisa melalui YT Studio. Oke guys ya, oke dong. Walaupun sebenarnya di iya kalau misalnya kita itu biar nggak repot sih guys, kalau misalnya YT Studio nggak ada ya mungkin pakai eh, YouTube desktop aja, sebenarnya itu insya Allah juga bisa nih guys. Oke, berarti minimal ada YT Studio ya guys ya. Oke, YT Studio itu untuk menambahkan tag, kemudian balas-balas komentar ya. Dan sebenarnya nih guys, YT Studio itu fungsinya yaitu sebenarnya untuk fungsi utamanya ya sebenarnya ya untuk balas-balas komentar gitu ya, menambahkan tag, menambahkan thumbnail gitu. Jadi YT Studio bisa ya gitu. Aplikasinya yang mana? Yaitu aplikasinya yang ada gambarnya, gambar roda guys ya. Nanti kita kasih tahu lah ya di sini guys. Nanti kita kasih tahu seperti apa sih logo aplikasi YT Studio itu. Oke. Baik guys, kalau udah ada YT Studio ya. Yang ketiga, yang tadi yang pertama adalah kalian kudu punya aplikasi edit video ya. Yang kedua kalian harus punya YT Studio. Yang ketiga nih guys ya, yang ketiga atau yang ketiga ini terserah lah guys ya, atau yang gini tiga ya, atau tiga gini ya, atau gini atau gini atau gini terserah kalian guys. Jadi untuk yang ketiga adalah TabBuddy ya, aplikasi TabBuddy. Nah ini fungsi utama sebenarnya dari TabBuddy itu guys ya, untuk mencari kata kunci yang bagus ya. Jadi gini, ketika sebuah kata kunci misalnya nih, cara edit video menggunakan HP ya, ketik aja di situ di TabBuddy di handphone ya, di pojok kanan bawah ya, itu diklik ya, kemudian nanti akan keluar tag explorernya diklik, kemudian kalian ketik aja di situ ya nggak, nanti otomatis akan keluar rankingnya atau mungkin bagus atau tidaknya sebuah kata kunci itu guys. Gampang kan? Gampang ya. Jadi yang ketiga, kalian tuh wajib mempunyai yang namanya TabBuddy ya, tulisannya TubBuddy, TUBE ya, BUDDY, itu aja guys. Jadi ketika itu kudu kalian punya ya, minimal banget nih guys ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kalian memorinya banyak juga bolehlah ditambah yang namanya open kamera ya kan? Kemudian ditambah lagi aplikasi Pixel Lab ya. Oh ya, Pixel Lab tuh perlu nih guys ya. Yang keempat nih guys, Pixel Lab ya, minimal tuh ada Pixel Lab ya nggak?
Jadi Pixel Lab ini untuk membuat thumbnail nih guys ya, thumbnail. Ya kemarin Chandra juga udah bikin tutorialnya tuh ya, tentang aplikasi Pixel Lab nih guys ya. Tulisannya Pixel Lab ya, Pixel Lab itu minimal tuh ya, minimal kalian mempunyai 4 itu guys ya, 4 ya. Iya minimal mempunyai 4 aplikasi tersebut ya gitu. Tapi kalau saran saya nih guys ya, kalau misalnya kita bikin YouTube ya, itu usahakan sih kita itu punya kamera nih guys ya, karena dengan kamera atau handycam ya, kamera DSLR ya, atau mungkin handycam, itu gambarnya kalian akan lebih bagus ya. Jadi penonton akan dimanjakan oleh gambar bagus kalian itu ya. Jadi memang kalau kita punyai sebuah kamera ya, gambarnya bagus, itu insya Allah enak ditonton nih guys ya gitu. Ya sebenarnya pakai kamera handphone juga nggak apa-apa sih ya, pakai kamera handphone kalau misalkan pencahayaannya bagus ya. Nah ini kebetulan nih pencahayaan ini kita kasih kita pakai handphone nih guys ya. Kalau nggak ada cahaya nih gelap gini guys ya, tapi kita coba ada cahayanya dikit ya guys di sebelah sini. Cara kalau memberikan cahaya ya tidak di tengah gini ya, tapi lebih bagus di sebelah kiri ya, atau sebelah kanan Chandra ya nggak? Usahakan guys, jadi buat para youtuber usahakan mempunyai lampu kayak gini guys ya, mempunyai lampu ya. Oke, lampu handphone minimal ya. Kalau misalnya nggak ada lampu buat LED atau lampu tembak ya, usahakan mempunyai lampu handphone juga nggak apa-apa. Jadi ini udah terang guys. Tapi kalau pakai lampu handphone, sayang handphonenya guys, takutnya nanti malah baterainya habis, kita nggak bisa chattingan, kita nggak bisa whatsappan ya. Kita nggak bisa balas-balas komentar teman-teman yang ada di YouTube ya nggak? Oke guys, seperti itu saja. Kalau misalnya ada masukan nih guys ya, ada masukan dari yang lain ya, silakan boleh dibalas di komentar ya, atau mungkin mau bertanya-tanya juga boleh ya tentang YouTuber ya. Walaupun Chandra juga belum jadi YouTuber yang keren banget ya kayak yang lain ya gitu guys. Dan yang unik adalah buat para YouTuber pemula, biasanya kalian akan setiap hari ya ngecek terus yang namanya tabadi, karena YouTuber pemula itu hiburannya adalah tabadi. Kalau tabadinya ada yang warna kuning, itu artinya ada yang nonton YouTube kita, atau mungkin ada yang balas komentar, atau mungkin bukan balas komentar, ada yang komen di YouTube kita, atau mungkin ada yang like ya, ada unlike juga, kita juga bahagia ya guys. Sepertinya itu saja untuk hari ini ya. Bukan pembelajaran sih, maksudnya ini sharing-sharing aja tentang pengalaman Chandra ya, kepada anda semuanya. Baik guys, tutup semangat aja. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di siaran Chandra Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.